seperti yang kita lihat tadi, kita sesudah kita dibebaskan oleh darah Yesus dan kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus, kita mau menjadi hamba Yesus dengan sukacita. Amin. Dengan sukarela. Amin. Dengan ucapan syukur. Amin. Dengan tidak terpaksa. Amin. Tetapi dengan berkata, Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi aku lebih dulu, aku mau mengasihi. Amin. Kadang-kadang kita lupa, saudaraku, ya, seperti saya katakan tadi, Tuhan sebenarnya menciptakan kita sangat baik. Ya, hanya dosa yang membuat kita jatuh dalam kutuk dosa itu, saudaraku. Itu yang kita lihat, penyakit, kemiskinan dan lain sebagainya, ya, terikat dengan bebas, narkoba dan sebagainya. Itu dosa semua dan kutuk dosa. Dan bagaimana kita, saudaraku, satu dengan yang lain tidak bisa bersahati. Kain dengan Abel, saling dia membunuh adiknya. Kemudian, saudaraku, kita lihat lagi sampai akhirnya Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus berkata, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada bumi ini, ya, dia memberikan anak yang tunggal Tuhan Yesus untuk menebus kita, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Nah, siapa yang beroleh hidup kekal, hidupnya itu bebas dari kutuk dosa, bebas daripada perhambaan dosa, menjadi milik Tuhan, anak Tuhan, warga negara sorga, dan dia punya, ya, seperti hamba yang dibebaskan tadi, dia punya tugas di bumi ini. Sebab kalau misalnya hanya bebas dari dosa saja, bebaskan dari perhambaan dosa, begitu kita terima Yesus, ya kita diangkat saja ke sorga, mati saja, ya. Ngapain kita di bumi ini? Ada tugas kita di bumi ini. Seperti hamba yang dibebaskan tadi, dia siap untuk melayani tuannya dengan sukacita. Kita juga siap untuk menyambut maksud Tuhan. Untuk apa kita di bumi ini? Dengan singkat saya katakan sebagai cerita yang pertama tadi, Tuhan menciptakan kita segambar dengan Dia. Tuhan menciptakan kita berkuasa di bumi ini. Dan satu lagi, Tuhan berkata kita mesti memenuhi bumi, beranak pinak. Secara badani, tapi terutama secara rohani. Kenapa saya katakan secara rohani? Karena sebenarnya Tuhan, Dia tidak mau rencananya gagal. Ya, kalau kita rencana kita gagal, kita bikin rencana B. Kalau nggak bisa B, C. Tuhan, ya Tuhan yang berkuasa, tidak pernah berubah, kasihnya kekal, kuasanya kekal selamanya. Jadi dia merencanakan Taman Eden, manusia tidak berdosa, dan dia datang ke Taman Eden bersekutu dengan manusia. Dan Tuhan pulihkan itu di dalam Yerusalem baru. Amin. Jadi antara kejadian 1, kejadian 2, Tuhan menghendaki manusia tinggal bersama Dia di Taman Eden, sampai Wahyu buku terakhir 21-22, Tuhan kembali membuat Yerusalem baru, di mana manusia yang sudah ditebus kemudian dibangkitkan kembali seperti Tuhan Yesus, segambar dengan Tuhan, dan kemudian tinggal di kota di mana tidak ada lagi dosa, karena setan sudah dicampakkan ke dalam lautan api selama-lamanya, dan Tuhan tinggal di situ. Nah, saudara baca Wahyu 21, Wahyu 22. Saya baca sedikit saja, ya. Wahyu 21. Saya dan saudara sekarang ada di antara Eden dan Yerusalem baru. Dan untuk itu saya dan saudara harus melayani Tuhan dengan sukacita. Ada rencana Tuhan bagi hidup kita yang kekal, dan kita melaksanakannya dengan sukacita. Haleluya. Langit baru dan bumi baru, Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias, baikkan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan seterusnya. Jadi Yerusalem baru, ya, seperti Taman Eden yang diciptakan Tuhan, tetapi dirusak oleh dosa. Tuhan menciptakan Yerusalem baru. Kemudian di situ ada umat Tuhan, ada Tuhan ada bumi baru, langit baru yang bebas dari dosa. Ya, kenapa orang, saudaraku, mau narkoba? Kenapa orang mau seks bebas? Kenapa orang mau berjudi, minum keras dan lain sebagainya?
Karena dia tidak kenal jalan yang benar. Semua manusia merindukan sesuatu yang membuat dia bahagia, karena memang diciptakan untuk bahagia. Kita mana manusia diciptakan untuk bahagia, untuk puas dengan Tuhan. Lalu dalam hidup yang di dunia yang sudah terkutuk dan penuh dosa, saudaraku, sesudah pun kita terima Yesus, kita ada di tengahnya, kita, saudaraku, bisa masih tergoda untuk mencari, ya, kalau kita sudah selamat kita tahu jalan keluarnya. Tapi kalau belum kenal Yesus, kita pikir ada satu kerinduan dalam hati kita untuk menemukan kebahagiaan, kesenangan. Itu memang naluri manusia, karena diciptakan seperti itu. Tuhan itu baik, Tuhan itu indah, Tuhan itu sukacita, Tuhan itu mengasihi. Naluri dari dalam ada. Tetapi karena memang sudah dalam kutuk dosa, dalam sekeliling orang berdosa, dan masih ada setan yang belum dilemparkan ke neraka dan belum habis masa kontraknya, saudaraku, di bumi ini, ya, maka dia masih bisa menipu manusia. Dia bapa pembohong dari mulanya, kerjanya hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan, sehingga manusia tertipu. Dia pikir, aku gak mendapatkan kasih dalam rumah tanggaku, cari selingkuhan, saudara. Aku ini gak tahan lagi, ini jalan yang cepat, mau fly, cari narkoba. Aku supaya cepat kaya, main judi, bukan makin kaya, makin hancur, saudara. Nah, satu-satunya jalan keluar kembali lagi, itu perbudakan dosa yang memang terjadi pada waktu manusia memilih untuk mendengarkan apa kata setan. Tapi satu-satunya lagi jalannya, Yesus datang membebaskan kita. Amin. Dan sesudah kita bebas, mari ikut Dia dengan sukacita. Mari layani Dia. Amin. Sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam hidup kita. Amin. Saudaraku, Tuhan berkata kita mau diciptakan segambar dengan Dia. Saya dan saudara harus berubah tiap hari. Amin. Saya dan saudara bisa seperti Adam dan Hawa, masih terus bisa, ya, memilih. Mau memilih Tuhan atau mau memilih setan, mau memilih hidup benar atau mau memilih hidup berdosa, mau patuh pada firman atau mau melanggar firman. Kita yang memilih. Tapi bedanya kalau kita belum punya Yesus, kita nggak punya seperti budak tadi, nggak punya kemampuan. Tapi kalau kita sudah dibebaskan oleh Yesus, ada Roh Kudus dalam kita yang berkata, jangan anakku, jangan, ikut Yesus, jangan matikan itu. Amin, saudaraku. Ada firman Tuhan, jangan matikan. Dan ada pendeta saudara, ada abang-abang rohani saudara, ya, yang akan memberi nasihat. Dengarkan baik-baik, itu gunanya ada gereja. Amin. Supaya dalam gereja ada seperti keluarga. Amin. Ada bapak, ada ibu, ada yang memelihara, bertanggung jawab, ada saudara-saudara, di mana kita saling menolong, saling membantu, saling mendoakan. Sehingga dengan demikian, gereja itu membuat kita semua bertumbuh dengan baik. Amen. Saya berubah, saudara-saudara saya dalam berubah. Makin hari kita, makin dikuduskan, makin berjalan kebenaran, makin menjadi seperti Yesus.